Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Warta Jemaat tanggal 21 Februari tahun 2021. Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan Saudara serta tamu yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kiranya mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkepentingan dengan GKJ Wonogiri, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Kristen setelah ibadah ini atau pada hari atau jam kerja pukul 08.30 sampai 13.30 WIB di kantor gereja. Dimohon tidak mengaktifkan handphone atau HP pada saat ibadah sedang berlangsung. Romawi 1, informasi pelayanan ibadah. Majelis menginformasikan putusan sidang pleno majelis tentang ibadah di gereja dalam masa pandemi COVID-19. Waktu ibadah dimulai tanggal 17 Februari minggu tahun 2021 dan minggu-minggu berikutnya akan dilayani satu kali, yaitu sebagai berikut. Tanggal 28 Februari 2021, Induk 0700, petugas Bapak Susilo Joko Raharjo. Pokit 0800, petugasnya Bapak Budi Supriyanto. Timang 0700, petugasnya Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Jati Sobo 0800, petugasnya Ibu Widyastuti Eko Pratiwi. Adapun pengaturan ibadah dan teknis baik di induk maupun di pepantan di bawah tanggung jawab majelis setempat, mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan usia. Bagi jemaat yang tidak bisa beribadah di gereja, dihimbau untuk tetap beribadah di kelompok kecil dan keluarga masing-masing. Kiranya dapat dipahami dan dilaksanakan. Romawi 2, kegiatan masa Paskah tahun 2021. 1. Minggu Prapaskah dimulai pada tanggal 21 Februari tahun 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021. 2. Aksi puasa Paskah dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 dan dikumpulkan di gereja pada saat ibadah Paskah tanggal 4 April tahun 2021. 3. Persekutuan doa Prapaskah dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 27 Maret tahun 2021 pukul 17.00 WIB dengan petugas sebagai berikut. Tanggal 22 Maret tahun 2001, kelompok Wonoboyo. Tanggal 23 Maret 2021, kelompok Ngerdu. Tanggal 24 Maret 2021, kelompok Cubluk Mbauresan. Tanggal 25 Maret tahun 2021, kelompok Kedung Ringin. Tanggal 26 Maret 2021, kelompok Kaloran dan Donoharjo. Kelompok tanggal 27 Maret 2021, kelompok Salak Sanggrahan. Teknis pelaksanaan menyesuaikan situasi dan kondisi. Kegiatan ibadah Minggu Palmarub pada hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021 pukul 07.00 WIB dilanjutkan sarasian pada jam 10 WIB. 2. Ibadah Kamis Putih, nuansa putih. Pada hari Kamis, tanggal 1 April tahun 2021, pukul 18 WIB dan disiarkan secara live. Tiap kelompok mengirimkan 2 keluarga. Prosesi basuh kaki dilaksanakan secara dramatisasi.
3. Ibadah Jumat Agung nuansa hitam. Jumat tanggal 2 April tahun 2021 pukul 07.00 WIB dan disiarkan secara live, dilaksanakan perjamuan kudus. 4. Ibadah Sabtu Sunyi nuansa hitam. Sabtu tanggal 3 April tahun 2021 pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live. 5. Ibadah Paskah nuansa putih. Minggu tanggal 4 April tahun 2021 pukul 07.00 WIB dan disiarkan secara live. Pengumpulan aksi puasa Paskah dan akan dialokasikan untuk bantuan rehab GKJ Wonogiri Pepantan Jatisobo. Romawi 3 katekisasi. Katekisasi seperti daftar yang sudah terlampir di dalam WJ. Romawi 4 lumbung pangan masih membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin berbagi. Tuhan memberkati. Romawi 5 persembahan. Terkumpulnya persembahan tanggal 14 Februari tahun 2021, jumlah keseluruhan yaitu Rp8.340.000. Majelis telah menerima persembahan ucapan syukur dari jemaat GKJ Eko Kapti sejumlah Rp1.030.000 guna pembelian komputer ibadah. Romawi 6 ulang tahun. Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 28 Februari 2021. Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan diberkati oleh Tuhan. Demikian warta jemaat hari Minggu ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan mengikuti panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umatnya. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah
yang tak terputus. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah pertama dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 66 di gunung dan di lembah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dari saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Bait yang pertama dan kedua. Yesus Kristus tak berubah.
Bersama saat ini kita akan datang di dalam pengakuan dosa. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya, ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asyik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Tuhan, ampunilah dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Janji kami pada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui, yang secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tidak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun kami justru kerap kali menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan, membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Allah yang Maha Pengasih berjanji untuk mengampuni dan mengasihi umat-Nya. Oleh karena itu, terimalah penghiburan melalui berita anugerah dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukannya, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya seperti yang menjadi sabdanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai 24 menjadi berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah. Bersama kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau
Semua dipersilahkan untuk duduk. Bersama saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Bersama kita mohon penyertaan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyatakan untuk mengikuti Kau, memanggul salib yang Kau berikan kepada kami. Apa yang menjadi panggilan, tanggung jawab, dan tugas di dalam kehidupan kami. Meneladani apa yang Kristus teladankan bagi kami. Maka memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini, bersama kami menghidupi perjanjian Allah. Bagaimana kami dalam kehidupan juga meneladani, dalam menggenapi janji yang kami ucapkan, menepatinya, serta tidak mengingkarinya. Maka ya Bapa, di dalam ibadah ini, kami memohon hadirat-Mu melingkupi kami. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, sehingga apa yang Engkau sabdakan kepada kami, boleh kami mengerti dan dapat kami laksanakan. Diberkatilah kami bersama, sehingga dengan ketaatan, kepatuhan, kami bersama boleh dengan sukacita melaksanakan kehendak-Mu. Diberkatilah ibadah ini, ketika bersama-sama baik di gereja maupun di rumah, jemaat Tuhan bertekun di dalam peribadatan. Biarlah menjadi berkat, kesaksian, dan penguatan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini menerangi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayat 9 sampai 15 tentang Yesus dibaptis Yohanes, pencobaan di padang gurun, dan Yesus tampil di Galilea. Demikian Injil Yesus Kristus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana
Salam jemaat yang terkasih. Syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita bersama untuk menapaki dan memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, di mana pada hari ini kita diingatkan kembali untuk melihat, menyelidik ke dalam hati kita masing-masing, apakah kita mau untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus teladankan. Dan apakah seperti kesanggupan kita yang kita lantunkan di dalam nyanyian, maukah kita ikut Yesus dan memikul salib? Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita diajak untuk berbalik dari kehidupan kita yang lama, berbalik dari masa lalu kita, dan memasuki masa-masa persiapan untuk merayakan kebangkitan Kristus, untuk merenung resapkan pengorbanan yang Ia berikan, dan yang utama adalah tentang penggenapan janji Allah dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Maka saat ini kita diajak untuk merenungkan satu tema, berpengharapan pada perjanjian Allah. Jemaat yang terkasih, tentu setiap orang pernah berjanji. Tentu setiap orang pernah mengutarakan sesuatu kepada orang lain dan di dalam kehidupan berusaha untuk menepatinya. Berusaha untuk tidak mengingkarinya dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuktikan dan mewujudkan janji itu. Jadi di dalam kehidupan kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya kita berusaha untuk menghidupi janji yang kita buat. Baik janji kepada diri sendiri, baik juga janji kepada orang lain, juga janji kepada Allah. Jemaat yang terkasih, saat ini kita belajar dari kisah perjalanan Tuhan Yesus Kristus yang diawali dari proses baptisan yang sudah Ia terima. Berawal di mana Ia berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di mana Ia berusaha untuk di dalam kehidupan mengesampingkan sisi kemanusiaan yang sesungguhnya melekat erat di dalam kehidupannya. Menerima baptisan berarti di dalam kehidupan Ia menyerahkan hidup seutuhnya kepada otoritas kuasa Tuhan. Menjalankan apa yang menjadi rencana penyelamatan di dalam kehidupan umat manusia. Menggenapi janji Allah atas kehidupan dan keselamatan di dunia ini. Jadi yang pertama kita diajak untuk menghidupi baptisan yang juga pernah kita terima di dalam kehidupan. Menjadi awal komitmen mengikut Yesus. Menjadi awal komitmen bagi anak-anak kita untuk menerima didikan sebagai murid atau pengikut Tuhan Yesus. Artinya ada peneguhan, artinya di dalam kehidupan ada suatu komitmen dan secara tidak langsung juga menjadi janji. Bagi pribadi, juga bagi Allah dan juga atas diri anak-anak kita. Bahwa dengan segenap hati aku akan mengikut Kristus. Bahwa dengan segenap hati aku akan mendidik anak-anakku. Bahwa dengan segenap hati selamanya aku akan mengikut Dia. Jadi di dalam baptisan ada suatu janji yang mengikat kita. Baptisan membawa kita kepada suatu komitmen tentang bagaimana sepanjang perjalanan hidup kita akan berusaha untuk tetap setia kepada janji yang kita buat. Jadi bukan tentang perkara hanya sebatas kucuran air, percikan, atau bahkan air di mana kita diselamkan di sana.
tetapi tentang bagaimana janji yang telah kita nyatakan dengan segenap hati di hadapan Allah dan di hadapan umat-Nya, bahkan kepada diri kita sendiri. Sehingga sama seperti keteladanan yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus di dalam menerima baptisan, di mana titik itu menjadi titik awal bagi Tuhan Yesus Kristus untuk melalui proses kehidupan yang tentu saja tidak mudah. Kedua, kita diajak bersama untuk menghidupi bahwa di dalam kehidupan selalu ada pencobaan. Di dalam kehidupan selalu ada tantangan. Bahkan setiap orang yang telah menyerahkan dirinya seutuhnya kepada kuasa Tuhan akan mendapatkan tantangan, pencobaan, dan ujian yang semakin dekat, semakin erat, dan semakin kuat bisa menggoyahkan imannya. Sehingga di dalam kehidupan kita sadar bahwa setiap orang yang berusaha untuk menghidupi janji senantiasa seolah-olah ada godaan yang begitu kuat agar dia mengingkarinya, agar dia tidak dapat menepatinya, yang pada akhirnya melenjani janji, yang pada akhirnya pencobaan itu menjatuhkan komitmennya untuk dapat bersama-sama di dalam kehidupan dengan orang lain, dengan jemaat Tuhan, dan berjalan beriringan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang tertutupi. Janji hanya sebatas janji. Janji dan komitmen hanya sebatas kata-kata atau bahkan bisikan hati yang tidak terlahir di dalam kehidupan bersama. Pencobaan adalah hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan saat ini bersama-sama, sesungguhnya kita diajak untuk melihat ketika komitmen dan janji ini menjadi awal bagi kita untuk melangkah, dan keduanya berada di dalam kekuasaan Allah. Bahkan di balik itu semua ada pencobaan iblis yang berusaha untuk merongrong. Sehingga ketika kita boleh untuk menyadari di dalam kehidupan kita sedang bertempur kuasa kebenaran dan kuasa kejahatan yang setiap detik, setiap waktunya berusaha untuk menggoyahkan. Injil Markus berusaha untuk merangkumkannya secara ringkas kepada kita, agar kita boleh untuk melihat kisah perjalanan Yesus, di mana dari komitmen awal, perjalanan memasuki pelayanan, bahkan proses untuk melaksanakan pelayanan, selalu ada godaan. Demikian pula hari ini, memasuki minggu Prapaskah yang pertama, kita boleh untuk disadarkan dari Rabu Abu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bapak Ibu, yang berpantang berapa banyak? Yang berhasil, yang di dalam godaan boleh untuk memenangkannya berapa banyak? Atau bukan komitmen tentang puasa, pantang, dan doa, tetapi menghilangkan sekian banyak kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita. Di dalam satu hari saja, pagi ini sampai jam 7 saja, berapa banyak penggodaan yang sudah kita alami. Artinya untuk mewujudkan hidup dan mengkhususkannya bagi Tuhan, senantiasa ada godaan di dalam kehidupan kita. Terlebih ketika ada hal-hal yang besar yang akan kita lakukan. Hal-hal yang semakin khusus dan mendekat kepada Tuhan. Maka siapkanlah diri untuk bersama-sama merasakan penggodaan yang semakin kuat lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama berada dalam sebuah pembelajaran tentang kisah perjalanan Yesus
dan kisah perjalanan kehidupan kita. Kita sadar bahwa setiap hidup kita diawali dengan janji. Sepanjang perjalanan hidup kita semua menghidupi janji. Dan kita boleh untuk merenung sejenak berapa banyak janji yang sudah kita buat. Berapa banyak janji yang sudah kita ucapkan kepada diri sendiri, kepada pasangan dan orang-orang terkasih, kepada jemaat Tuhan dan juga kepada Tuhan. Apa yang sudah aku janjikan kepada mereka, apa yang sudah aku ucapkan ketika aku berdoa, ketika aku memohon, dan ketika aku berjanji, seolah-olah aku sungguh-sungguh mengucapkannya, ya, dengan segenap hati. Tetapi di dalam kehidupan, mungkin kita boleh juga untuk bersaksi. Ternyata ketika aku sudah melaluinya, ketika aku sudah berjalan sejauh apa, ketika aku boleh untuk mendapatkan tantangan yang seberapa kuat, maka janji-janji itu menjadi bagian-bagian yang sesungguhnya sedang dan berusaha untuk kita tepati. Kita diajak bersama di minggu ini untuk dapat menapaki Minggu Paskah dengan melihat janji-janji yang terangkum dalam 4 hal. Yang pertama, mengingat janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah dan jemaat-Nya untuk mengawali kehidupan keluarga. Janji suami dan istri, janji bersama untuk sehidup semati. Maka bersama-sama saat ini, bersama kita milikilah sikap saling menghargai di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan suami dan istri. Karena awal sikap ini akan mengajak kita untuk melihat sekecil apapun janji, sekecil apapun hal yang pernah kita ucapkan dan kita janjikan kepada pasangan kita, mungkin sekalipun bibir tidak mengakuinya, opo tahu toh, opo ora lali toh, opo kelingan toh, oh aku lali sak pelengan. Penghargaan akan janji itu menjadi bagian yang kuat bagi kita untuk bersama-sama menghidupi apa yang telah kita sepakati di hadapan Allah. Hidupi janji di dalam keluarga. Kedua, wujudkan kasih, kedamaian di dalam kehidupan internal dan eksternal gereja. Bagaimana sesungguhnya sebagai jemaat dewasa, warga gereja yang dewasa, mengakui percaya, sidi, ketika mungkin ada adik-adik kita yang tadi diwartakan, akan mengaku percaya sedang dalam berada proses katekisasi, juga akan menghidupi janji bahwa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar mengucapkan ya dengan segenap hati, tetapi seiring perjalanan kehidupannya di dalam dan di luar gereja, kita membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Kita membawa tugas pemeliharaan keselamatan, kedamaian, dan juga kerukunan di dalam kehidupan bersama. Kasih itu adalah keutamaan. Maka sekalipun di dalam kehidupan ada sengketa, ada godaan, cerah kalih tonggo, mungkin di dalam kehidupan dengan rekan sekerja, mungkin juga dengan saingan usaha, tetapi sesungguhnya hidupi janji kita bersama. Bawalah kasih, kerukunan di dalam kehidupan kita. Ketiga, kita diajak untuk melihat ke dalam kehidupan kita sendiri. Janji setia kepada Tuhan. Janji untuk mengikut Dia sekalipun jalan penderitaan, memanggul salib yang sedang kita bawa. Kita diajak untuk berkaca, diajak untuk menutup telinga, berusaha untuk memfokuskan diri kepada diri kita sendiri dan berkata,
Setialah, setialah, dan setialah. Bersama kita diajak untuk bergumul dan berperang di dalam pertandingan hidup kita, yang sekalipun juga ada bisikan untuk ingkar, untuk meninggalkan Kristus dan meninggalkan salib yang kita panggul. Dan yang terakhir, di masa Paskah ini, keteladanan Kristus menjadi teladan bagi kita bersama. Dari proses baptisannya, proses pencobaannya, dan proses pelayanannya, menjadi suatu proses yang akan kita teladani bersama. Bahwa ia tidak pernah menyerah. Ia tidak pernah meletakkan dan meninggalkan janji yang harus ia genapi. Sehingga dalam kehidupan, pemuliaan menjadi bagiannya. Dan jalan penderitaan harus ia lalui. Maka saat ini, di Minggu Paskah yang pertama ini, tanamkan di dalam kehidupan kita. Jika memang penderitaan adalah bagianku, jika memang kesulitan, cobaan, dan ujian adalah perhiasan di dalam kehidupanku, maka bersama di dalam kuasa Tuhan, yakinkanlah dengan setia, dengan kuat, dengan komitmen yang erat, kita bersama akan menghidupi janji kita kepada Tuhan. Sampai kapanpun aku tidak akan menyerah. Sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan biarlah kesetiaan menjadi jalan kehidupanku. Selamat menghidupi janji Tuhan. Selamat berpengharapan kepada Allah semata. Karena kita yakin kemuliaan dan kehidupan kekal yang menjadi bagian kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari. Saat teduh cukup. Bersama jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bersama kita akan bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Mari. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk berkat, pengajaran, hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Bagaimana kami berpengharapan kepada perjanjian-Mu. Bagaimana di dalam kehidupan kami menghidupi janji-Mu yang berkuasa untuk menolong, menguatkan, dan mengeluarkan kami dari setiap pencobaan di tengah-tengah pelayanan kami. Demikian pula di dalam kami meneladani jalan penderitaan yang dilalui Tuhan Yesus Kristus, mengajar kepada kami bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini kami juga erat dengan pencobaan, godaan, dan penderitaan. Seberapa kuat kami, seberapa sanggup kami untuk melaluinya dengan kehidupan jasmani keduniawian kami.
Maka di dalam kelemahan ini kami menantikan janji-Mu. Bersama kami menghidupi kesetiaan yang Engkau berikan kepada kami. Maka ya Bapa, berdoa untuk umat-Mu yang hidup di dalam pergumulan, dalam pencobaan, dalam ujian, tantangan, serta penderitaan yang mereka alami. Apapun yang mereka hadapi, baik di dalam hidup mereka pribadi, baik dengan pasangan mereka, dengan jemaat, dengan rekan kerja mereka. Kiranya saudara-saudara kami boleh untuk diingatkan tentang janji yang mereka ucapkan di hadapan-Mu. Maka mampukan bersama agar kami dapat menghidupinya dengan setia, dengan teguh, dengan taat. Bahkan di saat-saat ketika kami terpuruk, tidak berdaya, dan ingin menyerah, kami mengandalkan kuasa-Mu. Demikian pula saat ini, memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini, Tuhan izinkan kami untuk mengingat kembali tentang janji-janji yang boleh kami ucapkan. Biarlah kami mampu untuk menepatinya dan kami tidak mengingkarinya. Ajarlah kami untuk saling menghargai, ajarlah kami untuk saling mengerti, mengampuni, memaafkan, dan memberi kesempatan. Jika memang ada saudara-saudara kami, ada orang-orang yang terkasih dalam kehidupan kami, mengingkari janji. Sama seperti Engkau yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami ketika kami berbuat dosa, menjauh daripada-Mu dan menyalahkan Engkau. Ya Bapa, mampukan kami agar kami pun turut membangun kehidupan bersama untuk saling menghidupi janji Allah di dalam kesetiaan, di dalam cinta kasih, di dalam pengorbanan. Karena kami yakin dan percaya bahwa mengikut Engkau tidak memudah, memanggul salib tidak ringan. Bahkan kami percaya godaan datang silih berganti. Maka biarlah kuasa Tuhan menuntun kami, sehingga perhatian kami, pengajaran kami, dan juga peringatan yang kami bawa boleh untuk menyadarkan mereka. Kuatkan tubuh yang lemah, kuat dan pulihkan jiwa-jiwa yang kehilangan semangat, ataupun yang di dalam kehidupan kehilangan iman dan pengharapan, sehingga hidup kami boleh untuk bersemangat kembali. Kuatkan pula mereka yang saat ini terpuruk secara ekonomi, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dan apa yang menjadi kekurangan kebutuhan mereka. Tuhan berkenan untuk mencukupkan. Pakailah hamba-hamba-Mu yang lebih beruntung, yang di dalam kehidupan lebih baik kondisi ekonominya, untuk membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa agar kondisi bangsa dan negara ini juga semakin baik. Apa yang tertata, apa yang akan mereka laksanakan, pemerintah-pemerintah yang mengemban amanat dan tanggung jawab, mampukan untuk dapat melaksanakannya. Demikian pula kelangsungan kehidupan kami bersama, biarlah senantiasa dalam pengasihan untuk anak-anak kami, untuk cucu kami, dan keturunan kami selanjutnya. Biarlah semuanya berada di jalan yang Engkau tetapkan bagi kami. Berkatilah setiap mata pencaharian kami, sehingga dalam kehidupan, sekalipun dengan kesederhanaan, keterbatasan, atau bahkan kekurangan,
kami tetap bertahan. Doa kami, harapan kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita landasi dengan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34. Janji Tuhan adalah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, dengan diiringi kidung jemaat 302. Ku beri persembahan. Pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa, kita bawakan bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadat di tempat ini dengan keadaan selamat. Semuanya ini hanya karena Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami. Juga pada hari ini juga Tuhan membolehkan kami untuk mengaturkan persembahan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang tidak sesuai dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Berkat-Mu ini ya Tuhan, bersihkan dan sucikan, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk sarana gereja kami dan untuk orang-orang atau sesama kita yang membutuhkan. Dan yang terutama adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Ya Tuhan, kami juga mendoakan hamba-Mu yang mengelola persembahan-Mu. Juga Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, dan berikan kejujuran, sehingga dapat melaksanakan atau mengelola persembahan-Mu dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, di dalam kami berdoa ini, mempersembahkan ini, ada dosa-dosa yang terselip di hati kami masing-masing, Tuhan ampuni. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami satu persatu, sehingga kami sampai di rumah dengan keadaan selamat, bertemu dengan saudara-saudara kami atau keluarga kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, doa kami yang tiada sempurna ini hanya kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, pencobaan berawal dari hal sederhana. Perut lapar bisa membuat emosi kita kemudian menjadi dominan, memicu pertengkaran di dalam keluarga dan juga di dalam kehidupan bersama. Maka meminta kecukupan dari Tuhan dan mencukupkan kebutuhan keluarga-keluarga yang lain menjadi panggilan yang saat ini sedang kita kumpulkan. Maka bersama marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan, berikan semangat bagi kita untuk dapat melaksanakan perintahnya. Kidung Jemaat 445, bait yang pertama. Saat ini pulanglah dengan sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu digenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia, dan jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji. Tetap setia kepada Tuhan Allah Penyelamat, janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Tunduklah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.